Bapak-bapak, ibu-ibu, pripun kabar niki? Alhamdulillah sehat. Kula nembe greges-greges awan. Tur sariawan. Sariawane pas teng ilat niku. Dados niki ngomongnya karo cekat-cekit. Jadi rada-rada pelo niki mengke. Sebab sariawan niki kula dados ngerti kula niki mesti ora bakal kuat disiksa ning neraka. Wong diganggu sariawan mawon mboten kuat rasane pun sambat pemeneh ning neraka. Kula niku ngertos tiyang sing nantang neraka. Ora wedi ning neraka, seakan-akan kuat. Tapi saya sebagai manusia yang sadar diri, kerasake sariawan tok wae larane kok ngene, pemeneh siksa neraka nggih mboten bakal kuat. Nah, maka salah satu hikmah orang diberi sakit oleh Allah Subhanahu wa taala niku biar orang itu tahu paling tidak rasanya engko ning neraka. Iki lho rasane ning neraka. Kadang wong dikandani niku kan mboten ngertos rasane. Umpamane di dunia ini itu tidak ada rasa sakit. Terus enten wahyu mengatakan engko ning neraka bakal disiksa. Disiksa kuwi lara. Padahal ning donya kuwi ora enek wong rasake lara. Mesti wong bingung, lara ki apa? Maka hikmahe di dunia ini enten kok sing jenenge rasa sakit sebagai pengingat manusia bahwa neraka kuwi nek kowe nganti nyeblung kuwi rasane boten karu-karuan. Maka monggo sing sakniki nembe ngrasake napa pun ndek kapan rasake terus pun mari niku ditumbuhkan, diresapi tenan rasa sakite. Oh, iki burung sepiro karo sampe nek neng neraka. Lalu jadikan rasa sakit itu sebagai pendorong kita untuk jadi lebih baik. Jadi ampun ngantos rasa sakit ini marai misuh. Ada memang orang yang mendapatkan rasa sakit kemudian sabar, kemudian mendapatkan pahala dari rasa sakit itu, mendapatkan ampunan dari rasa sakit itu, tetapi ada juga orang yang diuji dengan rasa sakit malah tambah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah. Kita lanjutkan mawon. Nabi Yusuf alaihissalam di gua neng sumur, kemudian datanglah sayaroh rombongan musafir, kemudian Nabi Yusuf niku ditemukan istilahnya wa asarruhu bidhoatan. Mereka menyembunyikan nya siapa? Nabi Yusuf sebagai barang dagangan. Mereka ini siapa? Enten 3 takwil. Di tafsir Ibnu Ashur diceritakan Nabi Yusuf bar diangkat terus cerita, kula niki anake Yakub, kula gadah sedulur 11 dan lain sebagainya. Tetapi penemunya ini tidak peduli orang gagas. Sebab rasa tamak mereka ingin menjualnya sebagai budak. Wis seneng-seneng entuk anak arep didol, malah Nabi Yusuf cerita, kula niku mboten budak. Ayo rasa digagas, dol wae pokoknya. Makanya kenapa Nabi Yusuf alaihissalam niku didelikke. Kemudian di tafsir Ibnu Ashur juga tafsir Al-Qurtubi niku diceritakan sayaroh utawa rombongan kafilah niki menyembunyikan berita penemuannya Nabi Yusuf. Jadi Nabi Yusuf itu mboten diumumke. Sebabnya mereka takut khawatir nek ternyata Yusuf kuwi wong tuane nek ning kono. Saudarane nek ning kono, ning di sekitar situ. Nah, kalau nganti Yusuf kuwi diumumke kok terus enek saudarane ngerti, engko ndak dijikuk meneh. Padahal mereka ingin menjualnya. Dados bapak-bapak, ibu-ibu teng Islam niku wong nek nemokke barang berharga ning dalan kuwi wajibe mengumumkan. Dados Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam niku nate ditekoni tentang barang sing ditemokke ning dalan. Terus jawab beliau ngarifha sanatan, umumno setahun. Fa in jaa sahibuha wa addiha ilaihi. Maka nek sing duwe kuwi teko balekno. Panjenengan entuk dit 100.000 ning dalan berharga napa mboten niku? Berharga. Ning lek arep ngumumke pripun angel. Nek wong dhisik niku biasane sak kantonge. Jadi nek ngumumke kan saged aku nemokke dompet. Nah, engko nek sing arep ngaku-ngaku kan iso ditikoki dompete ciri-cirine apa.
Saniki nek nemoke dit 100.000, ciri-cirine apa abang? Oh gunamu kan. Dibaleki. Lha niku pun angel niku. Terus pripun? Paling gampang ditekne wae. Kados teng Arab Saudi niku nek wong glethekke HP ora gletheke duit mboten enten sing mendhet. Nah, kita sebagai orang yang tahu bahwa barang itu barang berharga, niku bukan milik kita, haram diambil kecuali untuk diumumkan. Setelah setahun ya bisa kita manfaatkan. Tetapi kalau kita ambil dengan niat langsung menggunakannya, niku mboten parang. Nah, yo iman-iman 100.000 ora dijukuk kan kadang ngono kuwi setane to. Ya sudah, nek ternyata ada yang ngambil itu urusan dia, bukan urusan kita. Ya sebab nggih zaman sakniki niku sudah banyak orang yang kehilangan sifat amanah. Ya, terus kan nemokke barang niku kan ditemu, dijogo sebagai amanah. Artinya barang temuan itu bukan milik kita. Nah, sakniki tiyang nemu dit 100.000, nemu barang berharga ki mboten dianggap amanah tetapi dianggap rezeki. Dianggap hadiah. Senenge wis kaya wong entuk durpres bar sangka pengajian bar dikandani Pak Topik ngene iki mulih nemu dit 100.000 jual alhamdulillah rezeki ibu-ibu sholihah. Ya mboten bener niku ngoten niku. Jadi kadang anak kula nemu dit 2.000 apa 3.000 nang dalan kuwi nggih wis tekno wae ning kono Mas. Mbok menawa sing duwe kok bar kuwi bali goleki. Lah nanti kalau diambil orang lain ya biar bukan urusan kita itu. Mosok diuji nganggo dit 2.000 mawon goyang. Nggih niki cerita adik kula kan sakniki tinggal teng Kalimantan. Niku HP-ne tahu ilang nang taman. Kemudian dicek niku HP-ne nang taman nang bunderan. Lah teng bunderan niku enten suami istri bapak balita. Ditekokke niku mboten ngaku. Nggih akhirnya dia jadi ikhlas kali Gusti Allah bahwa apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala itu ya bisa saja diambil saat itu juga. Kemudian kita dilatih untuk merelakannya. Lah kok isuke niku adik kula niku dihubungi karo cah SMA. Cah SMA kuwi saged ngetos nomor adik kula. Elok tetangan kuwi. Terus ngandani, "Kamu habis kehilangan HP ya?" "Iya, kok tahu?" "HP-mu dibawa tetangga saya." Wis. Iso. Nah, jadi ceritanya niku ternyata sing nemu HP niku mbuh saking senenge apa piye kuwi nduduhke ning tanggane sing anak SMA niku. Aku bare entuk HP jiglok. Ya dibalekke wae to. Moh aku mau balekke arep tak nggo wae. Nah, HP kan enten casing-e nggih. Di dalamnya casing itu ada kartu berobatnya Hani. Itu ada fotonya Hani. Itu kemudian difoto, kemudian diposting di Facebook. Siapa yang kenal orang ini, saya ada urusan. Ketemu pernah coba ngono kuwi, Pak. Kok iso ketemu ya elok banget ya Gusti Allah. Jadi cuma dari ngeposting di Facebook. Lah ternyata anak SMA-nya ini punya teman si A lah. Lah si A ini adalah sepupunya suaminya adik saya. Nah lihat, loh ki kan Mbak Hani kan. Terus apa Mbak? Kowe enek sing goleki iki? Enek urusan apa to? Enggak tahu. Akhirnya mereka terhubung masalah itu. Ya udah di telepon hubungan dibawa tetangga saya, tetapi jangan sampai tetangga saya tahu kalau saya yang ngasih tahu. Ya wis ditekani omahe tenan yang kemarin suami istri. Maka orang ini kan tergoda, ya mungkin hati ini mboten tahu kena tolabul ilmi ngeten iki. Tetapi kita ini kan orang-orang yang kena tolabul ilmi. Maka ilmu yang paling wajib untuk dipelajari manusia yang pertama itu adalah ilmu yang bermanfaat untuk akhirat dulu. Tinggu nyelametke awake dhewe ning akhirat. Setelah itu ilmu-ilmu yang lain. Contohnya bagaimana kita bersikap zuhud kepada dunia, bagaimana kita bersikap ikhlas, bagaimana kita sabar, itu ilmu-ilmu penting. Dan bagaimana kita tidak punya sifat-sifat tercela, bagaimana kita itu tidak jadi orang yang iri, dengki, takabur, ujub, riya, itu bagaimana, itu perlu kita pelajari. Dan kita belajar seperti ini, niki panjenengan munggah derajate di antara hamba-hamba Allah yang lain,
makhluk-makhluk Allah yang lain sing mboten sinau. Jadi nek jamaah Al Makmur Candi kok entuk HP 5 juta kok mau balekke ini kan berarti Pak Taufik oleh ngandani berarti ra tedas gitu. Jadi yang membuat mereka menginginkan barang yang bukan miliknya itu kan namanya tamak kepada dunia. Itu adalah salah satu penyakit hati. Jenis penyakit nanti merusak. Pokoknya akan berakibat buruk. Apa penyebab orang itu akhirnya tamak kepada dunia? Ya karena merasa dunia itu berharga. Padahal hakikatnya kan dunia itu tidak ada harganya. Kalau tidak belajar ngeten iki, hanya hidup seperti biasa, kerja dan lain sebagainya, tanpa pemberitahuan seperti ini, ya tanpa thalabul ilmi, kita tahunya ya hidup itu, dunia itu berharga. Kita itu tahu dunia nggak berharga kalau kita belajar ngeten iki. Contohnya duit, uang niku kan asline mboten enten regane karena cuma kertas. Uang itu bisa jadi berharga itu kalau iso nggo tuku. Zaman moneter niku kan ndek ingi iso nggo tuku, sesuk ngeti-ngeti ora iso nggo tuku. Nah, itu tidak berharganya uang. Lah, begitu juga dunia. Dunia niku hakikatnya mboten enten regane. Karena dunia itu kan pasti akan hilang. Dunia niki jadi berharga kalau kita pakai untuk membeli akhirat. Kita pakai nggo gawe omah neng surga. Diapik-apike. Nggih, enten nggih wong Badui niku pengine mlebu surga niku paling cindek. Wong Badui goleki Nabi Muhammad nggih kasar ngono. Kowe Muhammad kowe. Nggih, iya, saya Muhammad. Kowe sing ngaku dadi nabi. Ngono kuwi. Wong Badui niku. Ya. Piye? Ben masuk surga piye? Ya salat. Salat 5 waktu. Oh, salat 5 waktu. Terus apa? Terus poso Ramadan. Syahadat. Zakat ya nek sugih. Kaji ya nek iso. Wis kuwi tok. Wis kuwi tok sing penting. Ora tak tambah-tambahi lho, mlebu surga apa ora? Mlebu surga. Jarene banget mlebu surga. Wonge wis aku mau nambah liyane kuwi yo mahmu dikai kewajiban liyane. Wis lunga. Nabi Muhammad ngendikan kuwi lho, kuwi calon ahli surga. Jenengan puas ngoten niku. Istana ana surgane ning ngisor dhewe. Mboten puas nggih. Pengene kan sing apik ngono. Mulane kan ibadah sing akeh dan terutama niku ngresiki ati. Karena sedekah tidak akan ada gunanya kalau riya. Sedekah tidak ada gunanya kalau ujub. Ujub apa? Bangga dengan aku wis nguwahi. Dia merasa dia bisa masuk surga karena amalnya. Padahal kan kita nggak bisa masuk surga karena amal kita, tetapi karena kasih sayangnya Gusti Allah. Nabi Muhammad niku ngendikan dunia mal'unatun wa mal'unun ma fiha. Dunia itu terlaknat dan terlaknat pula apa yang ada di dalamnya. Illa dzikrallahi wa ma wallah. Kecuali zikrullah, zikir kepada Allah dan apa yang mengikutinya. Wa aliman au muta'aliman, dan seorang yang tahu dan orang yang mencari tahu. Maksudnya seperti panjenengan delok bocah niku main gelembung sabun ditiup yur ngono kan kathah gelembunge niku. Tetapi sesaat kemudian gelembung niku ilang. Mak plas. Ya dunya niku nggih ngoten niku. Anak bojo, rumah, segala macam yang saat ini ada di hadapan panjenengan niku itu bisa saja tiba-tiba hilang. Nah, semoga apapun yang terjadi nanti kepada kita akhirnya husnul khotimah. Mlebu nang alam kubur, malaikate tersenyum sumringah, dijembarke kubure, tawari pengen bali urip ora sudi kan mesti kan ngoten. Bojomu kangen lah sesuk-sesuk nak yo ketemu sediluk tok. Nah, yang membuat dunia ini tidak tercela adalah zikir kepada Allah dan apa-apa yang mengikutinya. Jadi ingat kepada Allah, kemudian beramal soleh, ingat kepada Allah, kemudian sholat, ingat kepada Allah, kemudian sedekah, ingat kepada Allah, kemudian melakukan perkara-perkara yang disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga yang tidak tercela di dunia ini adalah orang yang berilmu dan orang yang mencari ilmu. Jadi kula kalih panjenengan iki kalau dalam rangka mencari ilmunya ini golek ridhane Gusti Allah, kita ini termasuk orang-orang yang tidak tercela. Ketamakan kepada dunia itu adalah penyakit hati. Artosipun orang yang tamak niku bakale merasakan sakit di hatinya selama hidup.
dan mengalami kehancuran di akhirat. Tentang ayatnya sering kita baca, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Ngakeh-ngakehi bondol dunya membinasakan kalian sampai tiba-tiba kalian masuk ke dalam kubur. Jangan merasa baik-baik saja kalau kita ini ada keinginan terhadap dunia sing enem-enem. Diperiksa hatinya masing-masing. Kalau ternyata kita lihat hati kita itu ada ketamaan yang sangat besar. Wah, aku jek pengen kaya, jek pengen kaya, jek pengen kaya. Itu sesuatu yang tidak boleh dinormalisasi. Jangan sampai bilang, oh, wah, aku punya keinginan seperti ini, nggak apa-apa, jangan. Tetapi kita harus selalu melatih agar keinginan terhadap dunia itu hilang. Nek iso ngurangi sebanyak mungkin, itu bagus. Walaupun tidak mungkin karena kita hidup di dunia. Ada kan orang yang pengennya mau sekedar iso maem, pengen sekedar kumpul karo keluargane. Sing sini pengennya iso macam-macam ra karu-karuan. Carane ngobati tamak niku adalah dengan ilmu. Satu, ketahuilah rezeki iku pun enten sing jamin. Nek wayahe kena ya kena, wayahe kecekel nggih kecekel. Luwih santai le mikir ora sepaneng mikir kuwi. Doa, ya Allah, kalau saya tidak dapat yang seperti itu di dunia, kula nyuwun sing luwih apik mangke teng surga. Yang kedua, kita harus mengetahui dunia hanya sementara sehingga tidak layak dikumpulkan. Ini jane padha ngetos, ning wong nggih terlena. Jadi sering-sering dikasih tahu, dunia ini kaya gelembung sabun, gampang hilang. Dan ketiga, akhirat lebih baik dan lebih kekal untuk dikejar. Pemenah mbah-mbah sing pun sepuh-sepuh niki mbah, boten sang ngoyak-ngoyak dunya boleh. Ajeng napa ya mbah? Umurnya jenengan kanten pinten. Kita lanjut ke tafsirnya. Teng tafsir At-Tabari, Ibnu Katsir, Ar-Razi, Baidhawi, Qurtubi. 5 tafsir. Itu menjelaskan tentang ini. Diceritakan secara berbeda. Itu setelah menemukan Nabi Yusuf, penimba tadi kan, warid yang mencari air. Kemudian dia itu menyembunyikannya sama teman-temannya dari anggota sayarah lain. Koncone kan bukan akeh banget. Sing nemokke kan cuma warid karo beberapa kancane. Cara menyembunyikannya ketika mereka membawa Nabi Yusuf niki ke rombongan, itu merekanya bilang, iki budak sangka wong sing cedak sumur. Kok nek tekan Mesir aku kon ngedol iki. Alasane ngoten niku. Di aku titipan. Jadi disembunyikan kenyataan bahwa Nabi Yusuf itu ditemukan di sumur. Sebabnya si warid ini tamak. Moh nek keuntungan penjualannya dibagi-bagi. Jika mereka mengaku menemukan, wong-wong mesti jalur dibagi. Entuk kong di, entuk saka sumur. Oh ya berarti iki milik kabeh. Ora mung boneng tok. Ketuane mesti ngomong ngoten. Kowe kan mung tak kongkon. Nek ora tak kongkon kan ora entuk kuwi. Nah, ngoten ya. Terus mereka juga nggak ngaku membeli Yusuf. Mereka itu nggak ngaku, entuk anak saka ngendi? Wah, aku bar tuku. Itu mereka juga nggak ngaku seperti itu. Kenapa? Karena mereka sedang dalam perjalanan bareng-bareng. Kalau perjalanan bareng-bareng ini biasanya liyane pengen melu-melu. Tuku to? Tuku piro? Wong semene, ya aku yo melu nyok. Setengah-setengah kowe tak wae duit. Wah, iki dadi ngene wong loro. Biasanya seperti itu. Jadi amane tidak ada yang minta bagian, diaku sebagai titipan. Mboten wong dhisik, mboten wong saiki niku senenge nyuwun jatah. Senajan ora ana hubungane. Nggih kados kenalan kula ajeng dil-dilan omah mboten sios. Sebabnya kakean maklar. Pak niki mungkin jatah maklarnya 10 juta ya Pak ya. Ya kaget loh, kok 10 juta ya akeh men. Jare janjine 2% tok kok Mas. Iki maklarnya enek 5 Pak. 5 ping 2% ya 10% Pak. Kalau 10 juta Pak. Terus batal wae, akhirnya batal. Kemudian diceritakan lagi secara berbeda tentang tafsir Ibnu Katsir, tafsir Ar-Razi dan tafsir Al-Qurtubi. Ketika warid niki ngetokke Nabi Yusuf saka sumur, ternyata sumure kuwi wis diawasi karo sedulur-sedulure Nabi Yusuf, toko kaduan. Begitu Nabi Yusuf diangkat, maka mereka terus mendekati waridnya tadi. Mereka menyembunyikannya sebagai barang dagangan. Maksudnya apa? Sedulur-sedulure Nabi Yusuf mengatakan kepada warid penemunya bahwa ini adalah budak, bukan adik mereka. Jadi identitas Nabi Yusuf ini disembunyikan. Kemudian setelah itu mereka mau menjualnya kepada si warid ini.
Jadi mereka mengatakan bahwa Nabi Yusuf adalah budak mereka. Lah, bahasanya kan beda. Bahasanya Nabi Yusuf ini kan kalih sedulur-sedulur ini kan nganggo bahasa Ibrani. Jadi diancam, kowe aja omong lho, nek kowe iki adikku. Lah teng tafsir Al-Qurtubi niku enten cerita kan sing rada gemati kali Nabi Yusuf alaihissalam niku kan Yahuda nih. Sob rapopo sob kowe ngaku wong dadi budak sob daripada dipateni sedulur-sedulurmu. Nek kowe moh digawa warit iki, kowe engko nang kene terus kowe mulih piye? Kowe paling kok dicegur kowe sumurna utawa dipateni karo kakang-kakang mulyane. Kowe wis ngaku wae sebagai budak. Itu ngomongnya pakai bahasa Ibrani, bahasanya mereka. Jadi waritnya niki tidak tahu pembicaraannya. Akhirnya Nabi Yusuf niki mau mengaku sebagai budak dan akhirnya dijual oleh saudara-saudarane sebagai barang dagangan. Wallahu alimum bima ya'malun. Dan Allah mengetahui terhadap apa yang mereka kerjakan. Siapa mereka ya? Antara tiga tadi, entah itu Sayaroh, itu rombongan musafir, atau si warid, atau kakang-kakangnya Nabi Yusuf. Rahasia mereka, perbuatan mereka niku tidak ada yang tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah tahu bagaimana Nabi Yusuf itu secara tidak adil dijadikan budak. Jadi anak ngertos ceritane Jugun Yanfu zaman Jepang, wanita-wanita dari desa-desa dikelompokke jarine arep kerja untuk duit, tapi ternyata malah ditaruh di camp tentara Jepang, malah jadi pelampiasan nafsu syahwate wong Jepang. Mboten kebayang kula sing dirasake. Ngomong Mas Salim karo mboke ape-ape ya Nduk, seneng kono ya Nduk, hati-hati, jaga diri segala macam. Semoga kowe pulang bisa mengangkat derajat keluarga. Mlebu truk tekan kono dibuka malah ketemu manusia-manusia bejat. Nah itu seperti itu, dijadikan budak tanpa hak secara zalim. Itulah yang terjadi kepada Nabi Yusuf dan Allah tahu apa yang mereka lakukan. Tentang tafsir At-Tabari, tentang tafsir Ibnu Katsir disebutkan aslinya Allah berkuasa menolak makar mereka, tetapi Allah membiarkan itu terjadi. Bukan karena Nabi Yusuf niku mboten penting, namun karena Allah itu punya ilmu dan punya kebijaksanaannya sendiri. Allah itu lebih bijak daripada kita. Kita itu nggak perlu bertanya-tanya, ngapa kok Gusti Allah orang nyelamatkan Nabi Yusuf saat itu juga. Ben, Allah itu melakukan apa yang Dia kehendaki, kita tidak perlu menanyakan mengapa Allah melakukan itu. Karena apa? Karena yang dilakukan Allah pasti ada hikmahnya. Allah pasti punya rencana sendiri dan rencana Allah pasti yang terbaik. Artinya Allah ini hendak memperlihatkan kekuasaannya kepada Nabi Yakub, kepada Nabi Yusuf, dan kepada saudara-saudaranya. Jadi nanti kan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu akan membuat Nabi Yusuf niku unggul daripada saudara-saudaranya, membuat Nabi Yusuf itu mengalahkan, menundukkan saudara-saudaranya. Mula niku ini juga sebagai nasihat bagi Nabi Muhammad SAW yang saat itu niku sedang sedih banget, ditinggal garwane Siti Khadijah, ditinggal mamane Abu Thalib. Siksaan orang-orang Quraisy itu lagi gencar-gencare. Terus diturunkan surat Yusuf niki. Allah mau memberitahukan kepada Nabi Muhammad SAW, hai Muhammad, Allah kuwi asline iso menangke kowe saiki. Ning Allah itu punya kebijaksanaan sendiri. Kowe tak ngenekke yo sabar. Engko nak kowe menang. Buat kita juga ketika kita mengalami sesuatu hal yang sulit, tidak perlu bertanya, Gusti kok kula jenengan ngeten piye, mboten sah taken. Yakin mawon pilihane Gusti Allah pasti baik. Pasti nanti kita kalau sabar akan dimuliakan. Muliakan di mana? Nek orang neng dunya yakin teng akhirat. Inilah ganjaran kamu atas kesabaran kamu selama di dunia.